Baik, nama saya Riki Riansa. Dulu pernah bergabung sebagai Panwascam di Kecamatan Jultung, Kota Jambi. Oke, bergabung sebagai Panwascam mulai Itu pemilihan umum tahun 2024. berarti pemilu dan juga pilkada. Iya, pemilu dan pilkada saya bergabung. Kalau untuk pemilu dulu, mungkin apa momen yang paling berkesan selama melakukan pengawasan? Oh, yang paling berkesan pemilu kemarin itu ya bisa dibilang pemilu yang pertama digabung menjadi satu tahun yang sama antara pilkada dan pemilu. Situ cukup berkesan karena kita ada pengawasan pertama itu di Jelutung, banyak kegiatan-kegiatan berupa kampanye-kampanye yang sifatnya mau door to door ataupun pengumpulan massa yang dilakukan oleh peserta kampanye, mau itu dari presiden maupun partai. Kalau mungkin tantangan yang paling besar yang dihadapi selama menjadi pengawas. Oh, tantangannya pasti banyak ya. Kita bersinggungan langsung dengan masyarakat, soalnya Panwascam ini kan bisa bilang ujung tombak pemilihan, terutama di lembaga Bawaslu, ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di situ banyak dilema-dilema yang sering kita hadapi, yang sering terjadi. Mungkin salah satu pelanggaran administrasi yang mungkin yang kita cegah sebelum itu terjadi. Memang mereka ingin melakukan, tapi kita karena Bawaslu mengutamakan pencegahan, kami otomatis melakukan pencegahan dulu, baru tindak. Hmm, Oke. Ini untuk tugas dan tanggung jawab. Bagaimana Anda memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara itu berjalan dengan sesuai aturan? Oke, pertama kita jelas, sebagai pengawas pemilu, kita pertama melakukan pengawasan sesuai dengan aturan. Setelah itu kita bersosialisasi dengan masyarakat tentang bagaimana cara melakukan pemilihan atau pencoblosan dengan baik sesuai dengan aturan, dan kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi integritas agar tidak mau tergoda dengan hal-hal yang bersifat money politik ataupun politik sara. Kalau di Halimun sendiri, mungkin ada beberapa potensi pelanggaran yang terjadi di pemilu dan juga pilkada. Oh, kalau untuk pemilu pertama ya, Jelutung jelas kemarin beritanya sudah mungkin semua orang sudah tahu, nasional terjadi cepat terjadi kericuhan. Tepatnya di Payu Lebar, Kelurahan Payu Lebar, TPS saya lupa. Itu terjadi pemukulan karena di TPS yang korbannya itu salah satu petugas KPPS. Karena pada saat itu salah satu peserta pemilu menganggap terjadi kecurangan di sana. Tapi sebagai pengawas waktu itu terlibat secara langsung di TPS. Jelas terlibat secara langsung karena kita pertama ada pengawas tempat pemungutan suara. Unjuk tombak kita pada saat pencoblosan. Itu pengawas langsung menghubungi kami pihak kecamatan untuk langsung menuju ke sana, dan juga karena Bawaslu ini bersifat hierarki, kami juga menghubungi pihak ke kota untuk melihat atau menangani situasi di sana. Nah, kalau untuk pada saat hari H pemilihan sendiri, untuk di Kecamatan Jelutung, suasana pemungutan suara berlangsung berjalan lancar atau Kalau secara overall itu jelas aman, terkendali sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. apakah ada kejadian unik yang tak terduga yang pernah Anda alami? Kejadian unik tak terduga ya ada, salah satunya itu apa
Hmm, sempat tapi dicegah. eh, Salah datang ke TPS. Untung dia terdaftar di TPS. Contohnya gini, dia terdaftar di Jajan di Arndil Jaya nggak salah. Dia terdaftar di TPS 1, tapi milih TPS 2 karena berdekatan. Karena dia kurang tahu masyarakat itu, dia milih TPS. Untung pada saat itu pengawas TPS kita jeli. Nah, itulah guna pengawas TPS kan, jeli, akhirnya mencegah untuk kembali di tempat pemilihan dia yang sudah terdaftar. Oke. Seberapa besar dukungan masyarakat terhadap kerja pengawas? Wah, cukup lumayan, cukup membantu karena kita kan walaupun kita sebagai pengawas, ini kita otomatis terbatas oleh sumber daya manusianya, jumlahnya. Info-info terkait kepemiluan itu pasti banyak dari masyarakat. Misalnya kami contoh pada saat pengawasan kampanye, itu banyak info-info dari masyarakat. Karena peserta kampanye ini infonya kalau dari masuk ke kami itu sering terlambat. Karena kalau dapatnya itu sering dari masyarakat, info-info tentang mereka melakukan kampanye. Info dari masyarakat, terutama dari kita kan berhubungan sama RT, Pak RT langsung, Pak, ini ada kampanye di RT saya. Nah, kami langsung sana. Setelah melakukan pengawasan baru info dari Polres Kota ataupun dapat kami sendiri dari pihak apa namanya dulu ya peserta kampanyenya baru ngasih infonya ke kami setelah kami melakukan pengawasan, bukan sebelumnya. Karena info dari masyarakat itu sangat penting. Oke. Ini eh, menurut apa arti menjadi pengawas bagi Anda secara pribadi? Arti menjadi pengawas, kalau menurut saya sih, saya sangat berbangga ya untuk bergabung di sini karena saya sudah langsung berkecimpung untuk di dunia kepemiluan ini. Saya merasakan benar-benar bagaimana sih jalannya pemilu itu, bukan hanya dari berita A, berita B, berita C yang saya anggap sekarang ini dengan maraknya media sosial kan hanya hal-hal negatif. Jadi saya sangat bersyukur loh, oh ternyata begini loh, bagaimana saya terjun di dunia kepemiluan ini, suka dukanya. Jika ada satu pesan untuk masyarakat tentang pengawasan pemilu, apa yang ingin Anda sampaikan? Jika untuk masyarakat, yang jelas kita kalau pemilihan itu yang terpenting harus melihat visi dan misinya dulu. Harus jeli agar kita tidak salah memilih orang dan juga jangan terpengaruh oleh money politik ataupun politik sara.